Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 binatang yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membunuhnya, yakni semut, lebah, burung hudhud, dan burung surat. Larangan itu berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah melarang membunuh 4 macam hewan: semut, lebah, hudhud, dan surat. Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa seekor semut pernah menggigit salah seorang nabi. Nabi tersebut lalu memerintahkan mendatangi sarang semut dan membakarnya. Tetapi kemudian Allah menurunkan wahyu padanya, apakah hanya karena seekor semut menggigitmu, lantas kamu membinasakan satu umat yang selalu bertasbih? Hadis riwayat Muslim. Selain 4 binatang tadi, ada pula katak yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadis terpisah. Diriwayatkan Abdurrahman bin Utsman bahwa seorang tabib bertanya kepada Rasulullah tentang katak yang dipergunakan dalam campuran obat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membunuhnya. Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim, dan Nasai. Para ulama kemudian mencari alasan mengapa binatang tersebut tidak boleh dibunuh. Ada yang mengaitkannya dengan sejarah Nabi dan Rasul, seperti burung hudhud dan semut. Ada pula yang mengaitkannya dengan manfaat yang diberikannya kepada manusia, seperti lebah penghasil madu. Namun belum terjawab alasan terkait larangan pada burung surat dan katak. Tak bisa dipungkiri, binatang tersebut memiliki keunikan dan keistimewaan dari binatang lainnya. Surat adalah burung pemangsa karnivora yang juga pemangsa serangga kecil. Cara membunuhnya terbilang sadis. Mangsa akan digantung di dahan yang tajam dan tinggi. Surat dalam bahasa Indonesia disebut tengkek. Surat merupakan burung banyak hidup Eurasia dan Afrika. Hudhud adalah burung yang terdapat dalam Al-Quran dengan ciri berwarna-warni dan memiliki mahkota di kepalanya. Burung ini banyak ditemukan di Eurasia, termasuk burung berukuran sedang, sekitar 25-32 cm panjangnya. Makanannya serangga, reptil kecil, biji-bijian, dan kadang buah-buahan. Pada masa Mesir kuno, burung hudhud dianggap hewan suci dan selalu terlihat simbolnya di makam. Ketika Nabi Sulaiman alaihis salam memeriksa pengikutnya dari kalangan manusia, jin, dan hewan, namun tak menemukan burung hudhud, Nabi Sulaiman alaihis salam kemudian mengatakan akan menghukumnya. Cerita ini yang mengantarkan Ratu Bilqis akhirnya memeluk Islam. Semut juga disebutkan dalam kisah Nabi Sulaiman alaihis salam yang mendapatkan mukjizat mengerti bahasa binatang. Pada suatu ketika Nabi Sulaiman melewati suatu daerah yang dihuni gerombolan semut. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak Sulaiman dan bala tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Surah An-Naml ayat 18. Sementara lebah bekerja bukan karena perintah, tetapi insting yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Madu yang dihasilkan dikonsumsi manusia, lebah mengabdikan diri untuk manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Tuhanmu mewahyukan kepada leban, buatlah sarang di bukit bukti, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia, dan tiap-tiap buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu." Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya, dan di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Surah An-Nahl ayat 68 dan ayat 69. Jadi itulah 4 hewan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibunuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.